Halo, apa kabar? Ketemu lagi di Joko Sukoyo Channel, channel seputar dunia pendidikan dan tutorial. Kali ini kita akan belajar tentang prinsip pemilihan media pembelajaran. Jadi, ketika kita akan memilih media pembelajaran untuk siswa kita, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini merupakan prinsip ya. Jadi, yang harus diperhatikan, prinsipnya seperti ini. Guru itu jangan sampai hanya memilih media pembelajaran berdasarkan kesenangan pribadi. Jadi, ketika kita memilih media pembelajaran, itu harus didasarkan pada analisis seperti tujuan pembelajarannya seperti apa, karakteristik peserta didiknya, metode pembelajarannya, kemudian kemampuan teknologi yang tersedia. Ini adalah prinsip ya. Jadi ketika kita akan mengajar, jangan hanya memilih media pembelajaran itu berdasarkan kesenangan kita atau hanya kemampuan kita. Kita hanya bisa PowerPoint, ya udah kita bikin PowerPoint terus, itu nggak boleh. Jadi harus didasarkan pada analisis tadi, tujuannya seperti apa, peserta didiknya itu karakteristiknya seperti apa, kemudian dicocokkan juga dengan metode mengajarnya, kemampuan teknologi yang tersedia atau teknologi yang ada di daerah tersebut atau sekolah tersebut itu seperti apa. Secara lebih detail seperti ini. Nah, yang pertama adalah ketika kita akan memilih media pembelajaran, itu harus ada yang namanya prinsip kesesuaian. Maksudnya adalah media yang dipilih ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristiknya, materinya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, contohnya seperti ini. Misalnya kita akan memilih sebuah media pembelajaran. Misalnya adalah kita akan mengajar materi untuk listening misalnya, atau menyimak misalnya. Yang paling sesuai itu kan media audio, maka kita harus menggunakan media audio, jangan justru kita menggunakan media cetak untuk pelajaran menyimak ataupun listening ya, harus sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah kejelasan sajian. Prinsipnya adalah yang kita sajikan itu harus jelas. Misalnya seperti ini. Ketika kita membuat media pembelajaran untuk anak SD, kemudian kalimat yang kita gunakan itu panjang-panjang ya, itu otomatis tidak jelas ya, artinya diterima untuk anak-anak SD tidak jelas. Misalnya adalah kita akan bikin media untuk kelas 2 SD gitu. Maka kalimat yang kita gunakan itu cukup 3 sampai 5 kata misalnya dalam satu kalimat. Karena memang kemampuan untuk anak SD kelas 1, kelas 2 itu memang belum bisa memahami kalimat yang panjang-panjang seperti misalnya membuat teks untuk anak SMA atau perguruan tinggi gitu. Jadi sajiannya itu harus jelas. Konteksnya tadi saya memberikan contoh kalimat misalnya. Kalimatnya itu kalau untuk anak SD ya cukup pendek-pendek saja, beberapa kata saja dalam satu kalimat tersebut. Berikutnya yang ketiga adalah kemudahan akses. Jadi kemudahan akses ini maksudnya adalah yang kita gunakan itu kira-kira bisa diakses oleh siswa-siswanya iya atau tidak gitu loh. Misalnya seperti ini. Kita akan membuat media pembelajaran berbasis internet, sedangkan sekolah kita nanti internetnya belum bagus. Kadang-kadang bagus sinyalnya, kadang-kadang jelek. Maka ini kayaknya nggak tepat kalau misalnya nanti akan membuat media berbasis internet. Tapi kalau misalnya kita mengajar di sekolah yang memang internetnya itu bagus, stabil, boleh kita pakai yang namanya pembelajaran yang berbasis internet. Misalnya kita bikin website yang lainnya itu boleh. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan ya jangan memaksakan. Kita mengajar di anak-anak pedalaman atau anak-anak di kabupaten tapi pinggiran, internetnya itu belum bagus, sinyalnya kadang hilang, kadang ada, timbul tenggelam gitu, maka kita nggak boleh bikin media pembelajaran menggunakan basis internet. Kita gunakan yang kira-kira di daerah tersebut atau di sekolah tersebut itu ada fasilitasnya. Yang keempat adalah ketersediaan. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya
Ini dalam pembelajaran bahasa Jawa misalnya. Jadi kita akan mengajarkan wayang ya. Bapak Ibu nanti akan mengajarkan tentang wayang. Kemudian medianya sudah dipilih akan menggunakan media berupa alat peraga berupa wayang gitu. Tapi ternyata tidak ada, maka kita bisa menggunakan alternatif lain, gambar gitu ya, gambar wayang itu juga boleh. Jadi kita harus memperhatikan juga ketersediaan. Kalau yang kita planningkan, kita rencanakan itu ternyata kenyataannya nanti di lapangan itu nggak ada atau susah, kita sudah punya alternatif lain untuk mengganti alternatif pertama yang kita rancang tersebut. Berikutnya adalah kualitas. Jadi media itu tentunya harus berkualitas. Kualitas itu kalau sebagai contoh nih ya, kalau media cetak misalnya berupa buku, berarti itu unsur-unsur kegrafikaannya itu harus diperhatikan. Misalnya kejelasan fontnya itu harus jelas, kemudian ilustrasi-ilustrasi yang digunakan itu juga bisa mewakili isinya ya, kemudian layoutnya itu juga bagus, tata letaknya itu juga bagus. Kalau misalnya medianya berupa video, maka suaranya itu juga harus jernih, harus bagus, gambarnya tidak boleh buram. Seperti itulah. Jadi kualitasnya harus bagus. Nah, ini untuk bikin sebuah media pembelajaran yang berkualitas ini membutuhkan proses. Jadi ketika Bapak Ibu itu baru belajar pertama kali, mungkin hasilnya nggak bagus. Nggak apa-apa. Kita belajar terus sampai nanti hasilnya bagus. Karena seperti membuat media pembelajaran itu kan sebuah keterampilan ya. Artinya ketika kita semakin mengasahnya, semakin melatih, maka kita hasilnya akan semakin bagus begitu. Yang keenam adalah ada alternatif yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya, ada alternatifnya. Misalnya video A nggak ada, kita sudah punya alternatif video B begitu ya. Kalau misalnya kita akan menggunakan media video. Yang ketujuh adalah interaktivitas. Jadi interaktivitas itu maksudnya adalah media yang baik itu memberikan komunikasi dua arah secara interaktif. Nah, ini misalnya adalah apa ya? Soal misalnya, kita berbicara masalah media untuk soal pembelajaran ya, untuk soal-soal evaluasi ya, untuk evaluasi atau penilaian. Misalnya ketika kita membuat sebuah soal online, itu kalau misalnya nanti siswa klik jawabannya, kemudian nanti submit, itu jawabannya itu bisa diketahui benar atau salahnya gitu ya. Klik, oh ternyata benar, ini salah. Kalau misalnya salah, itu penjelasannya seperti apa. Itu makanya ada yang namanya interaktivitas. Itu saya memberikan contoh untuk media pembelajaran berupa evaluasi ya, untuk penilaian seperti itu. Jadi soal online dikerjakan, kemudian siswa yang mengerjakan tadi itu bisa melihat hasilnya, skornya benar atau salah. Kalau salah itu penjelasan benarnya seperti apa gitu. Itu akan lebih bagus karena ada yang namanya interaktivitas. Kemudian kebaruan, tentunya bikin media itu seyogyanya memang kita mengikuti trennya. Misalnya trennya sekarang adalah podcast, kita bikin media pembelajaran berbasis podcast. Atau sekarang trennya lagi TikTok, kita bikin media pembelajaran pakai TikTok gitu. Jadi update dengan perkembangan teknologi. Oke. Kemudian terakhir adalah berorientasi pada siswa. Maksudnya adalah yang kita pikirkan itu siswanya, bukan gurunya. Yang medianya itu ini untuk siswa, bukan untuk guru. Jadi nggak boleh berdasarkan keinginan guru saja, tapi kita harus melihatnya semuanya untuk siswa. Kira-kira kalau kita bikin media seperti ini, siswanya bisa paham atau tidak, siswanya bisa mengakses atau tidak, seperti itu. Jadi itu diperhatikan. Jadi kita bikin medianya itu untuk siswa, bukan untuk kita. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan siswa, kita harus antisipasi di awal. Oh, siswa saya karakternya seperti ini di daerah pinggiran, nggak mungkin saya pakai yang
berbasis Android misalnya, karena nggak ada internet yang stabil, kemudian kita pikirkan juga siswanya nggak ada handphone, jadi nggak mungkin kita bikin media pembelajaran berbasis Android, walaupun mungkin itu sebenarnya efektif, bagus, berbagai jurnal mengatakan media pembelajaran berbasis Android itu bagus untuk siswa dan sebagainya. Tapi kalau memang kenyataannya siswa yang tidak memungkinkan, ya jangan kita paksakan gitu. Intinya adalah orientasi pada siswanya, bukan pada gurunya. Oke, itu tadi tentang prinsip pemilihan media pembelajaran, sedikit informasi, semoga bermanfaat. Ketemu lagi nanti di pembelajaran berikutnya ataupun tutorial berikutnya.